Sebelum kelompok kami menjelaskan tentang perusahaan hits satu ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dian Triwahini dengan NIM 2019 04104464. Siapa sih yang nggak tahu perusahaan satu ini? Yap, benar, perusahaan IKEA. Penggemar desain interior termasuk saya pasti nggak asing dong dengan perusahaan satu ini. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1953 pada saat ia masih berusia 17 tahun. Dan sekarang ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Wow. IKEA adalah singkatan dari nama pendirinya yakni Ingvar Kamprad. Pada awalnya, IKEA menjual berbagai barang kecil dari pulpen, dompet, pinggai foto, hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke IKEA pada tahun 1947 dan IKEA juga menerapkan beberapa strategi perbandingan luas untuk menjaga biaya operasional rendah. Perusahaan itu membeli dalam jumlah besar dan gudangnya terletak cukup jauh dari pusat kota. Agar apa? Untuk menekankan biaya tanah dan mengurangi pajak. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan highlight dari study case IKEA. IKEA ini merupakan perusahaan yang bergerak di retail home furniture yang dimana IKEA ini menjual segala perabotan rumah tangga yang dibutuhkan. IKEA ini sudah dipasarkan dan memiliki pasar yang begitu luas di dunia. Bahkan di tahun 2013 sendiri, IKEA sudah memiliki toko di 43 negara, baik di benua Asia, di benua Eropa, bahkan di benua Amerika sendiri. IKEA ini menjual produk-produknya dengan harga yang affordable. Dan IKEA ini memiliki sistem yang dimana saat kita membeli, kita bisa langsung membawanya dan bisa merakitnya di rumah atau yang bisa disebut dengan sistem DIY. Kita dapat merakitnya sendiri. Dan IKEA ini memiliki konsep yang begitu menyenangkan dan unik. Tak heran IKEA ini bisa berkembang begitu pesat di seluruh dunia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa hal yang dilakukan IKEA dengan baik untuk menjaga konsumen di pasar dan apa yang dilakukannya lagi? IKEA melakukan kepada konsumennya dengan biaya operasional yang lebih rendah dan menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan memberikan penghematan biaya kepada konsumen. IKEA mencakup konsumen dari berbagai tingkatan, termasuk meminta pelanggannya untuk melakukan semua kegiatan belanja, pengiriman, dan perakitan. Pelanggan IKEA dapat berkeliling ke seluruh toko dan memilih barang yang akan dibelinya. Namun, barang yang akan dibeli itu barang yang belum dirakit, kemudian pelanggan dapat merakitnya di rumah sendiri. Itu termasuk dari strategi IKEA. Halo, nama saya Imam Adi Prabowo. Saya akan membahas pro kontra tentang perusahaan IKEA. Pro kontra IKEA telah banyak menawarkan berbagai macam produk kebutuhan rumah dengan desain yang menarik, kualitas baik, harga relatif rendah, serta memiliki ekonomis. Nah, IKEA yang dirancang dengan Skandinavia dibuat dengan baik dan menarik bagi masa agar tetap relevan dan modis. Perusahaan menggantikan kira-kira sepertiga garis produknya setiap tahun. Nah, kontranya sendiri IKEA terus mencari cara-cara baru untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan memberikan penghematan biaya itu kepada pelanggan. Pada kenyataannya ini mengurangi harga di produk yang dihasilkan oleh 1% menjadi 3% secara annually. Hal yang dilakukan pertama IKEA mencakup konsumen dalam berbagai tingkatnya, termasuk meminta pelanggan melakukan sebuah belanja, pengiriman, dan perakitan. Denah IKEA dirancang dengan satu cara berliku-liku yang menampilkan berbagai pengaturan ruang inspirasional sehingga para konsumen merasakan seluruh toko. IKEA dijual secara seragam ke seluruh dunia, tetapi ukurannya juga memenuhi selera lokal dan regional. Terima kasih.
YT Berliana dengan NIM 2019-0410-463. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis consumer market dari IKEA. Yang pertama, marketing stimuli. Produk yang diproduksi oleh IKEA ini sangat modis dan berkualitas, tentunya dengan harga yang murah. IKEA meminta pelanggannya melakukan semuanya sendiri, mulai dari belanja, pengiriman, perakitan. Hal ini membuat penyimpanan dan transportasi menjadi lebih murah dan mudah bagi toko. Yang kedua, ada other stimuli. IKEA menerapkan beberapa strategi perbandingan luas untuk menekan biaya operasional rendah. Perusahaan ini membeli dalam jumlah besar, mengendalikan rantai pasokan, lalu menggunakan bahan usia yang ringan dan menghemat listrik menggunakan panel surya. Dan juga gudangnya yang terletak cukup jauh dari pusat kota membuatnya menekan harga tanah dan mengurangi pajak. Yang ketiga, consumer psychology. Berdasarkan motivasi konsumen termasuk dengan physical needs, karena produk-produk yang dijual oleh IKEA ini adalah barang-barang atau perabot yang digunakan dalam keperluan sehari-hari. Lalu persepsinya termasuk dalam selective recension, karena masyarakat atau konsumen sudah tahu bahwa IKEA ini menjual produk-produk atau barang-barang perabot keperluan sehari-hari, jadi mereka akan melakukan pembelian berulang karena mereka tahu apa yang mereka butuhkan untuk dibeli di IKEA ini. Lalu karena sudah lama dan sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang IKEA, maka hal ini akan tersimpan dalam ingatan konsumen dalam jangka panjang. Yang keempat, ada konsumen karakteristik. Karena IKEA ini sudah buka di berbagai negara yang pastinya memiliki karakteristik konsumen yang berbeda-beda. Contohnya, IKEA ini menonjolkan dirinya dengan DIY, yaitu merakit produknya sendiri. Konsumen merakit produknya sendiri. Tetapi di beberapa negara banyak yang tidak suka untuk melakukan hal itu. Contohnya di Cina dan India. Mereka lebih suka membayar lebih untuk perakitan yang dilakukan oleh perusahaannya. Jadi mereka tidak ingin melakukan perakitannya sendiri. Seperti itu. IKEA dikenal oleh masyarakat luas dari berbagai macam cara, contohnya dari media sosial, ya berupa iklan di beberapa media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir, berdasarkan lifestyle, karena IKEA menerapkan display sesuai karakteristik konsumennya di berbagai negara. Jadi dengan display yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan konsumennya yang berada di negara tersebut, membuat hal itu menjadi semakin menarik untuk konsumennya.